Kalian tahu, di dunia sepak bola itu ada kisah-kisah yang bukan cuma tentang gol, trofi, atau selebrasi. Ada kisah-kisah yang jauh lebih dalam, yang terukir di dalam hati. Kisah-kisah yang membentuk seorang manusia, yang menguji ketabahan, dan yang menunjukkan sisi paling kejam. Namun, juga paling indah dari olahraga ini. Dan hari ini kita akan bicara tentang salah satu kisah terindah, namun juga paling pahit. Kisah seorang pria yang dijuluki sang badai dari timur, Andriy Shevchenko. Ingat waktu itu, tahun 2003, final Liga Champions di Manchester. AC Milan melawan Juventus. Pertandingan yang tegang, yang membosankan, yang membuat jantung berdebar. Drama adu penalti. Dan di momen paling krusial itu, seorang pria melangkah maju, ekspresinya datar, matanya fokus, menatap bola seolah-olah itu adalah satu-satunya hal di alam semesta. Dia menendang, dan gol. Milan juara. Dan dalam sekejap, dia bukan lagi hanya sekedar Andriy Shevchenko. Dia adalah pahlawan. Dia adalah legenda. Dia adalah satu-satunya harapan yang terwujud. Tapi, apakah kalian tahu, di balik gemerlap lampu stadion itu, ada kisah yang jauh lebih kompleks. Kisah seorang anak laki-laki dari sebuah desa kecil di Ukraina yang harus menghadapi bayang-bayang tragedi nuklir Chernobyl. Seorang anak yang harus melewati masa-masa sulit pasca runtuhnya Uni Soviet. Seorang pemuda yang akhirnya menjadi salah satu striker paling mematikan di dunia. Kisah Shevchenko bukan hanya tentang gol-gol indah, bukan cuma tentang trofi-trofi bergengsi. Ini adalah kisah tentang perjuangan melawan nasib. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang menyakitkan. Dan ini adalah kisah tentang penebusan yang tak terduga. Ini adalah kisah yang akan membawa kita dari desa kecil di Ukraina ke puncak kejayaan di San Siro, lalu ke jurang kekecewaan di Stamford Bridge, dan akhirnya kembali ke rumah. Ini adalah kisah yang akan menunjukkan bahwa meskipun seorang pahlawan bisa jatuh, warisannya akan tetap abadi. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menelusuri kembali setiap detail dan perjalanan seorang Sheva. Kita akan menyelami kisah sang badai dari timur yang tidak akan pernah kita lupakan. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya. Di channel ini gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas.
Mari kita mulai dari awal. Jauh sebelum ia mengenakan seragam merah hitam AC Milan. Jauh sebelum ia menjadi idola jutaan orang. Andriy Mykolaiovich Shevchenko hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang lahir di sebuah desa kecil di Ukraina pada 29 September 1976. Ayahnya Mykola seorang perwira militer yang tegas, menanamkan kedisiplinan dan kerja keras dalam dirinya sejak kecil. Tapi ada satu peristiwa yang membentuk dirinya lebih dari apapun. Tragedi Chernobyl. Di tahun 1986, saat ia baru berusia 9 tahun, bencana nuklir terburuk dalam sejarah terjadi hanya beberapa kilometer dari tempat tinggalnya. Shevchenko dan keluarganya harus dievakuasi meninggalkan rumah mereka, menghadapi ketidakpastian dan ketakutan yang luar biasa. Ketika bencana itu terjadi, kami tinggal di sebuah kompleks militer di dekat Kiev. Kami harus dievakuasi. Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Ada banyak ketidakpastian dan ketakutan, kata Shevchenko dalam sebuah wawancara. Bayangkan, di usia yang seharusnya dipenuhi dengan bermain dan tertawa, dia harus merasakan kengerian seperti itu. Namun, dari pengalaman itu, kengerian itu membentuk mentalnya, memberinya mental baja, mental yang tak mudah menyerah, mental seorang prajurit. Namun, di tengah-tengah trauma itu ada satu pelarian, sepak bola. Talentanya terlihat sejak dini. Dia sempat mengikuti turnamen junior yang menarik perhatian pencari bakat Dinamo Kiev. Namun, uniknya, saat pertama kali mendaftar di sekolah olahraga, dia ditolak karena dianggap terlalu kecil. Tapi takdir berkata lain. Dia akhirnya diterima di Akademi Dinamo Kiev. Di sanalah dia bertemu dengan Valery Lobanovsky, seorang pelatih legendaris yang dikenal dengan metode ilmiahnya yang keras, yang menuntut kesempurnaan. Lobanovsky bukanlah sekedar pelatih. Dia adalah seorang ilmuwan, seorang filsuf, dan seorang diktator yang baik hati. Dia menggembleng Shevchenko muda, tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga mental. Lobanovsky adalah sosok yang sangat penting dalam hidup saya. Dia adalah bapak kedua saya. Dia mengajari saya bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang kehidupan. Dia mengajarkan saya untuk tidak pernah puas, untuk selalu ingin menjadi lebih baik, ungkap Shevchenko. Shevchenko bekerja keras, jauh lebih keras dari yang lain. Dia terobsesi dengan kesempurnaan, obsesi yang ditanamkan oleh Lobanovsky. Dia debut di tim utama Dinamo Kiev pada tahun 1994. Dia langsung menarik perhatian, bukan hanya di Ukraina, tapi juga di seluruh Eropa. Puncaknya adalah saat malam ajaib di Camp Nou tahun 1997 di Liga Champions. Dinamo Kiev menghancurkan Barcelona dengan skor 4-0. Shevchenko
mencetak hat-trick yang luar biasa. Dia berlari kencang, melewati para bek Barcelona yang kebingungan, dan mencetak gol dengan ketenangan yang menakjubkan. Malam itu adalah malam di mana dunia tahu ada monster baru di Ukraina. Malam itu nama Andriy Shevchenko mulai dikenal di seluruh Eropa. Panggung Eropa terlalu kecil untuknya. Dia butuh panggung yang lebih besar. Panggung yang benar-benar bisa menguji dirinya. Pada tahun 1999, AC Milan datang meminangnya. Biaya transfernya sekitar 25 juta euro, menjadikannya salah satu pemain termahal saat itu. Tekanan itu luar biasa. Dia datang untuk menggantikan legenda-legenda seperti George Weah dan Roberto Baggio. Namun Shevchenko tidak gentar. Dia tahu, dia siap. Ketika saya datang ke Milan, saya merasa seperti di rumah. Saya disambut dengan sangat baik. Saya tahu ini adalah tempat yang tepat untuk saya. Di musim pertamanya, dia langsung membuktikan bahwa dia layak. Dia langsung menjadi top scorer Serie A dengan 24 gol. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain yang baru pertama kali bermain di liga seberat Serie A. Dia bukan hanya mencetak gol, tapi mencetak gol-gol indah, gol yang menunjukkan kecepatan, kekuatan, dan ketenangan yang luar biasa. Di AC Milan, dia menemukan rumah kedua. Dia bermain dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta, dan Demetrio Albertini. Dia juga menemukan mentor baru, Carlo Ancelotti. Ancelotti berbeda dengan Lewandowski yang keras. Ia adalah sosok yang lebih tenang, lebih santai, tapi juga sangat cerdas. Ancelotti adalah pelatih yang luar biasa. Dia membuat saya merasa nyaman. Dia tahu bagaimana cara mengeluarkan yang terbaik dari setiap pemain. Dia sangat santai, tapi juga sangat cerdas. Dia tidak pernah berteriak, tapi dia selalu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari kami, ungkap Shevchenko. Di bawah asuhan Ancelotti, Shevchenko mencapai puncak karirnya. Dia adalah predator yang mematikan. Dia bisa mencetak gol dari segala posisi dengan kaki kanan yang kuat, kaki kiri yang kuat, dan sundulan yang mematikan. Ingat golnya ke gawang Lazio. Dia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati beberapa pemain, lalu melepaskan tendangan roket yang tak bisa dihentikan. Itu adalah gambaran sempurna dari perpaduan kecepatan dan kekuatan Sheva. Tapi momen yang paling dikenang, momen yang paling berharga adalah final Liga Champions 2003 di Old Trafford. Pertandingan yang sulit, adu penalti, beban satu tim, satu kota, satu negara ada di pundaknya. Saat itu skor 2-2. Dia maju sebagai penendang terakhir. Di depannya berdiri
Gianluigi Buffon, kiper terbaik dunia, Shevchenko mengambil ancang-ancang. Dia menendang. Dan gol. Buffon salah langkah. Milan juara dan Shevchenko menjadi pahlawan. Momen itu adalah puncak dari segalanya. Dan tak heran, pada tahun 2004 dia memenangkan Ballon d'Or, penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola. Dia mengalahkan Deco dan Ronaldinho. Itu adalah momen pengakuan bahwa dia adalah pemain terbaik di dunia saat itu. Saya tidak pernah membayangkan akan memenangkan penghargaan ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ini adalah untuk Ukraina, kata Shevchenko saat menerima trofi Ballon d'Or. Dia tidak hanya membawa nama Milan ke puncak, tapi juga nama negaranya. Dia adalah simbol harapan bagi rakyat Ukraina. Dia adalah kebanggaan mereka. Dia sang raja San Siro. Dan kemudian datanglah tahun 2006. Kisah indah itu, cerita dongeng itu mulai retak. Ada sosok-sosok kuat yang menginginkan Andriy Shevchenko. Di satu sisi ada Jose Mourinho, pelatih Chelsea yang sedang membangun dinasti di Inggris. Ia sangat mengagumi Shevchenko dan melihatnya sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk mendominasi Eropa. Di sisi lain ada Roman Abramovich, pemilik Chelsea yang juga seorang teman dekat Shevchenko. Abramovich seorang miliarder Rusia, terobsesi untuk membawa pahlawan dari Eropa Timur ini ke Stamford Bridge. Tidak hanya sebagai pemain, tetapi sebagai simbol dari era baru klubnya. Tapi keputusan Sheva untuk pindah bukan hanya karena uang atau ambisi. Itu jauh lebih pribadi. Pada saat itu, Shevchenko sudah menikah dengan seorang model Amerika, Kristen Basic. Dan mereka memiliki anak. Istrinya yang berasal dari Amerika merasa lebih nyaman dan ingin tinggal di London. Ini adalah faktor yang sangat besar dan seringkali terabaikan dalam cerita ini. Dalam sebuah wawancara, dia bilang, keputusan untuk meninggalkan Milan sangat sulit. Milan adalah rumah saya, kota saya, tapi saya merasa ini adalah saat yang tepat untuk mencoba sesuatu yang baru. Istri saya ingin tinggal di London, dan saya ingin mencoba bermain di Premier League. Dia pindah ke Chelsea dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub saat itu, 30,8 juta euro. Tapi entah kenapa sihirnya menghilang. Di Chelsea, Shevchenko bukanlah Sheva yang sama. Premier League adalah liga yang berbeda. Gaya bermainnya lebih fisik, lebih cepat, dan taktiknya berbeda. Di Serie A, ia terbiasa dengan ruang, dengan umpan-umpan terukur dari Andrea Pirlo dan Clarence Seedorf. Di Chelsea, ia harus beradaptasi dengan gaya yang lebih langsung, lebih mengandalkan kekuatan. Ia kesulitan menemukan ritme. Gol-golnya tidak mengalir. Ia kesulitan mencetak gol.
Kritikan datang dari segala arah, dari media, dari fans, bahkan dari Jose Mourinho sendiri. Hubungan mereka yang awalnya didasari rasa hormat dengan cepat memburuk. Mourinho terkenal dengan metodenya yang keras dan blak-blakan. Ia sering mengkritik pemainnya di depan umum, dan Shevchenko tidak luput dari hal itu. Dalam sebuah wawancara, Shevchenko mengakui Mourinho adalah pelatih yang hebat, tapi kami tidak punya hubungan yang baik. Ada perbedaan pandangan. Saya tidak bisa bermain dengan gaya yang dia inginkan. Dia tidak pernah benar-benar percaya pada saya. Bayangkan, seorang pemain yang baru saja memenangkan Ballon d'Or dan menjadi striker paling ditakuti di Eropa, kini harus merasakan bangku cadangan. Kepercayaan dirinya hancur. Ia yang tadinya adalah predator mematikan, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Musim pertamanya di Chelsea, ia hanya mencetak 4 gol di Premier League. Angka yang sangat menyedihkan bagi seorang penyerang kelas dunia. Badai kritikan dan ketidakpercayaan terus menghantuinya. Shevchenko berusaha. Ia bekerja keras, tapi sepak bola kadang memang kejam. Kadang tempat terbaik untukmu bukanlah tempat yang paling glamor. Kadang sihir itu tidak bisa dipindahkan. Dan Sheva, sang raja San Siro, kini menjadi bencana transfer di London. Pada tahun 2008, dalam sebuah langkah yang diharapkan bisa mengembalikan kejayaannya, ia kembali ke AC Milan. Kali ini ia datang sebagai pemain pinjaman. Para fans Milan menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka berharap sihir itu akan kembali. Mereka berharap Raja San Siro telah pulang, tapi kenyataannya tidak seindah harapan. Shevchenko yang kembali bukanlah Sheva yang mereka kenal. Usianya sudah menginjak 32 tahun. Cederanya sering kambuh. Ia kehilangan kecepatan dan ketajamannya. Momen-momen magis yang dulu sering ia ciptakan kini hanya tinggal kenangan. Ia hanya mencetak 2 gol di Serie A di musim itu. Dan itu adalah salah satu statistik terburuk dalam karirnya. Kembali ke Milan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya ingin mengakhiri karir saya di tempat di mana saya dicintai. Tapi saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak lagi sama. Rasanya menyakitkan, tapi itulah kenyataan, kata Shevchenko dengan nada sedih. Kepulangannya ke Milan adalah kisah cinta yang berakhir pilu. Dia akhirnya kembali ke Dinamo Kiev, di mana karirnya dimulai. Di sana, di klub yang membesarkannya, ia mengakhiri karir profesionalnya sebagai pemain. Ia mencetak beberapa gol terakhirnya untuk klub masa kecilnya, memberikan 1 atau 2 momen kegembiraan terakhir bagi para penggemar yang masih setia. Pensiunnya dari sepak bola pada tahun 2012 adalah akhir dari sebuah era. Ia pensiun sebagai seorang legenda, tapi juga
dengan sebuah cerita yang tidak berakhir sempurna. Kisah tentang pengkhianatan, atau setidaknya keputusan yang salah yang mengubah segalanya. Shevchenko memang sudah pensiun, tetapi warisannya tidak akan pernah pudar. Dia bukan hanya seorang pemain, dia adalah simbol dari seorang anak laki-laki dari negara yang terlupakan, yang dengan tekad baja berhasil menaklukkan dunia. Dia adalah salah satu striker terbaik di generasinya. Dia adalah legenda AC Milan yang tak terbantahkan. Dia adalah pahlawan nasional Ukraina yang membanggakan. Mari kita lihat kembali apa saja yang telah ia capai selama karir cemerlangnya yang seringkali terlupakan di balik cerita pindahnya ke Chelsea. Pencapaian-pencapaian ini adalah bukti nyata dari kehebatannya. Kita mulai dari pencapaian di Dinamo Kiev musim 94 sampai 99. Shevchenko adalah bagian integral dari tim Dinamo Kiev yang mendominasi Liga Ukraina. Ia memenangkan Liga Ukraina sebanyak 5 kali berturut-turut dari musim 94-95 hingga 98-99. Ia juga mengangkat Piala Ukraina 3 kali pada musim 95-96, 97-98, dan 98-99. Secara individu, ia menjadi pencetak gol terbanyak Liga Ukraina 2 kali pada musim 97-98 dengan 19 gol dan 98-99 dengan 18 gol. Di Dinamo Kiev, ia bukan hanya memenangkan gelar, tapi juga mencetak total 124 gol dari pertandingan. Angka yang fantastis untuk seorang pemain muda dan menjadi landasan kuat untuk karir Eropanya. Kini kita bahas pencapaian di AC Milan tahun 99 sampai 2006 dan 2008 hingga 2009. Pencapaian terbesarnya adalah mengangkat trofi Liga Champions pada musim 2002-2003 yang puncaknya adalah gol penalti kemenangan di final. Ia juga membawa Milan meraih gelar Serie A pada musim 2003-2004, di mana ia juga menjadi top scorer liga. Koleksi trofinya di Milan dilengkapi dengan Piala Italia 2002-2003, Supercoppa Italiana 2004, dan Piala Super UEFA 2003. Secara individu, ia menjadi pencetak gol terbanyak Serie A 2 kali, musim 99-2000 dan 2003-2004, dan top scorer Liga Champions 2 kali, 98-99 dan 2005-2006. Puncak dari semua itu adalah saat ia memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2004. Sebuah pengakuan bahwa ia adalah yang terbaik di dunia. Di Milan, ia mencetak total 175 gol dari 322 pertandingan, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Sebuah warisan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Lalu, bagaimana pencapaian di tim nasional Ukraina?
Ia adalah kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Ukraina dengan 48 gol. Selama karirnya, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Ukraina tahun ini sebanyak 6 kali, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, dan 2005. Setelah pensiun, ia sempat mencoba peruntungan di dunia politik. Namun, ia tidak menemukan gairah di sana. Akhirnya, ia kembali ke dunia yang ia cintai, sepak bola, sebagai pelatih tim nasional Ukraina. Di bawah asuhannya, Ukraina berhasil mencapai perempat final Euro 2020. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan bahwa kecerdasannya di lapangan juga bisa ia terapkan di bangku cadangan. Sepak bola adalah hidup saya. Saya akan selalu mencintai olahraga ini. Saya akan selalu ingin berkontribusi untuk sepak bola Ukraina, kata Shevchenko. Kisah Andriy Shevchenko adalah sebuah pengingat bahwa sepak bola itu kejam, bahwa kadang bahkan pahlawan pun bisa jatuh, bahwa tidak semua cerita berakhir bahagia dengan trofi-trofi di tangan, tapi kisah Sheva juga adalah kisah tentang ketabahan, tentang seorang anak laki-laki dari sebuah desa kecil yang berhasil menaklukkan dunia, tentang seorang pria yang meskipun jatuh tidak pernah menyerah. Andriy Shevchenko mungkin sudah tidak bermain lagi, tapi namanya, gol-golnya, dan semangatnya akan selalu abadi. Dia adalah badai dari timur, dan namanya akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola. Jadi itulah kisah perjalanan karir seorang Andriy Shevchenko. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, siapa lagi yang mau kita bahas? Tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk support channel ini. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya.